Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis ukuran partikel dari gambar SEM menggunakan aplikasi Imagy, Excel, dan Origin. Nah, sebelum memulai, kita akan membahas sedikit mengenai analisis distribusi ukuran partikel. Analisis distribusi ukuran partikel penting untuk mengidentifikasi morfologi partikel dalam suatu sampel. Nah, dengan melakukan analisis ini, kita jadi mengetahui ukuran dari setiap partikel, seperti dari diameternya atau luas partikelnya. Kemudian, apakah partikel tersebut seragam atau bervariasi, dan kita juga dapat mengetahui berapa banyak partikel dalam suatu area tertentu. Nah, pertama-tama, kita akan buka aplikasi Imagy-nya terlebih dahulu. Untuk tampilan aplikasi Imagy sendiri ini berupa bar. Selanjutnya, kita akan masukkan gambar partikel yang akan kita analisis dengan mengklik file, kemudian kita open, dan kita akan cari gambar SEM-nya, ini SEM 3, dan ini merupakan partikel yang akan kita analisis. Nah, kemudian kita akan pastikan ukuran gambarnya itu 8 bit. Kita pilih image, kemudian type, dan kita pilih 8 bit. Dari sini sudah terlihat bahwa gambarnya itu sudah 8 bit, jadi gambar ini telah siap kita analisis. Kenapa dibuat ukuran gambarnya menjadi 8 bit? Karena agar partikel dan latar belakang lebih mudah dibedakan secara visual, sehingga saat kita menganalisis secara manual itu lebih akurat dan bisa dibandingkan antar gambar. Selain itu, kalau kita ingin menggunakan metode thresholding atau analisis partikel, itu juga hanya bekerja optimal pada gambar 8 bit grayscale. Pada gambar ini terdapat skalanya yaitu 50 nanometer. Nah, kita akan atur skala gambarnya terlebih dahulu. Kita pilih analis, kemudian set scale, dan kita pilih click to remove scale, dan OK. Setelah itu, kita akan buat garis mengikuti garis 50 nanometer ini, di bawah 50 nanometer ini, dengan menggunakan tool strike ini. Dan kita mulai tandai, dan agar garisnya lurus, kita bisa sambil menekan CTRL Shift, dan kita tarik. Kemudian, kalau sudah kita klik analis kembali, dan set scale. Nah, pada bagian distance in pixel ini, sudah otomatis nilainya. Jadi, selanjutnya kita akan ganti non-distance ini dengan nanometer yang kita punya itu 50, dan unit of length-nya kita ubah menjadi nanometer, dan kemudian enter aja. Selanjutnya, kita bisa mengatur cahayanya agar lebih terlihat jelas partikelnya dengan cara pilih image, kemudian adjust, dan brightness or contrast. Ini bisa kita atur aja. Kita mau terang apa di sini. Untuk brightness-nya juga di sini kita bisa pilih. Ini sudah auto keset ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan ukur setiap partikelnya. Nah, caranya, kita pilih tool strike, dan kita akan buat garis pada setiap partikel yang akan kita jadikan sampel. Semakin banyak sampel yang kita pakai, maka datanya akan lebih representatif. Sebelum kita menarik garis lurus, kita bisa memperbesar garis lurusnya nanti dengan mengklik tool strike 2 kali ini. Kemudian kita ganti ketebalan garisnya menjadi 7 aja. Ini, kemudian kita X aja karena sudah otomatis keganti. Nah, kita bisa mulai menarik garis lurus pada setiap partikelnya. Ini kita coba garis lurus. Kemudian kita pilih edit dan fill, atau kita bisa langsung menekan CTRL F untuk menandainya agar kita tidak melakukan pengukuran 2 kali pada partikel tersebut. Dan untuk menampilkan hasil datanya, kita bisa mengklik analis dan measure, atau bisa juga dengan CTRL M langsung. Dan di sini akan keluar data hasil analisis ukuran dari partikelnya. Di sini ada dihasilkan area, min, max, dan angle, dan length-nya dari setiap partikel nanti yang akan kita analisis. Kemudian, kita bisa menandai atau menomori setiap partikel ini dengan cara kita klik langsung aja T. Nah, di sini akan keluar tabel row manager ya. Ini untuk row manager. Kemudian
kita akan pilih show all dan labels, dan di sini akan keluar angka 1. Jadi ini merupakan partikel pertama yang telah kita analisis. Nah, selanjutnya kita ulangi pengerjaan seperti sebelumnya hingga kita mempunyai data yang cukup representatif. Nah, ini merupakan gambar yang telah kita analisis sebelumnya. Di sini kita juga telah mendapatkan data-datanya. Untuk datanya kita mendapatkan sampai 72 partikel. Ini merupakan hasil data untuk pengukuran panjang dari setiap partikelnya. Selanjutnya, kita akan copy data-data di sini dari 1 hingga ke 72 data tersebut. Kemudian kita kopikan dan kita pindahkan ke Excel. Nah, ini merupakan untuk data hasil lengnya yang akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya. Nah, kemudian kita akan ubah terlebih dahulu data leng di sini dengan membagi dengan 1000. Jadi sama dengan leng dibagi dengan 1000. Kita enter dan kita samakan data di bawahnya dengan 2 kali pada bagian ini. Kenapa kita bagi dengan 1000 terlebih dahulu? Karena kalau hasil data di image kan titik. Jadi kalau dipindahkan ke Excel itu jadinya dalam seribuan bukan koma. Jadi awalnya tuh 115.244 gitu. Ini untuk data length panjang, pengukuran panjang. Selanjutnya, kita akan menentukan kembali lebar dari setiap partikelnya. Kita lakukan seperti sebelumnya dalam menentukan panjang dengan mengikuti urutan partikel yang telah kita tentukan pada pengukuran panjang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kembali lebar dari setiap partikelnya. Kita lakukan seperti sebelumnya dalam menentukan panjang dengan mengikuti urutan partikel yang telah kita tentukan pada pengukuran panjang sebelumnya. Jadi kita buka aplikasi Imagic kembali di sini. Nah, ini kita bisa hapus aja untuk mempermudah ya, agar mempermudah. Kita hapus hingga bawah sini. Nah, ini. Kemudian kita pilih edit dan clear. Ini. Kemudian kita akan lakukan analisis lebarnya kembali dengan pilih strike. Kemudian di sini kita lakukan pengukuran sesuai urutan dari pengukuran panjang sebelumnya ya. Karena nomor satunya terletak pada partikel ini, jadi kita akan mengukur lebar dari partikel ini terlebih dahulu. Ini F, M. Kita lakukan pengulangan seperti sebelumnya dalam pengukuran panjang pada pengukuran lebar ini ya. Nah, ini adalah hasil gambar yang telah kita analisis untuk pengukuran lebar yang telah kita lakukan. Nah, untuk hasil data pengukuran lebarnya, kita dapatkan juga data hingga 72 seperti urutan yang sebelumnya pada pengukuran panjang ya. Nah, ini akan kita kopikan kembali pada Excel. Kemudian kita paste di Excel ini ya. Kemudian kita akan ubah terlebih dahulu juga link di sini dengan membaginya dengan 1000 seperti sebelumnya. Kita samakan data di bawahnya. Ini adalah merupakan data length lebar. Nah, kita telah mendapatkan data length panjang dan lebar ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogram dari partikel-partikel tersebut dengan cara kita menggunakan rasio panjang dibagi lebar sama dengan length panjang dibagi dengan length lebar. Dan kita enter dan kita samakan data di bawahnya ini.
Ini merupakan length dari setiap partikelnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan histogramnya. Kita akan copy data length ini. Kita copy, kemudian kita pindah ke origin. Ini, dan kita paste di sumbu Y-nya. Ini merupakan length. Nah, kenapa dimasukkan di sumbu Y? Karena untuk sumbu Y itu adalah tempat untuk nilai yang akan dianalisis, seperti diameter, luas, atau jumlah partikel. Nah, kalau nilai X kan biasanya berupa pendukung kayak kategori atau yang lainnya. Nah, kemudian kita akan buat histogramnya. Kita blok terlebih dahulu Y-nya, sumbu Y-nya. Kemudian kita pilih plot, dan kita pilih statistik. Kemudian kita pilih histogram. Kita klik kanan pada grafik histogramnya, kemudian kita pilih go to bin worksheet, dan akan muncul data baru yaitu bin center dan count dan kumulatif. Nah, ini kita blok kembali untuk sumbu X dan Y-nya ini, dan kita pilih plot kembali, kemudian kita pilih kolom or bar or pie, dan kita pilih kolom, dan ini kemudian kita ubah untuk sumbu X-nya itu yaitu menjadi length. Ini satunya nm. Untuk sumbu Y-nya itu kita ubah menjadi frekuensi ya. Nah, ini merupakan hasil histogram dari data yang telah kita olah sebelumnya. Nah, selanjutnya dari data yang telah kita olah sebelumnya, kita bisa menentukan nilai standar defisiasi, rata-rata ukuran partikel, dan polidiversitas. Caranya kita akan mengetahui dulu nilai XC dan W-nya dengan cara kita pilih analisis, kemudian fitting, dan non-linear curve, kemudian open dialog. Kemudian untuk kategori kita ubah menjadi peak function, dan functionnya kita ubah menjadi log normal. Kemudian kita pilih advanced dan fit statistik ini, dan kita pastikan bahwa RCOD-nya ini, R square COD telah terchecklist dan fit. Di sini akan di sini kita dapatkan data-data yang kita mau. Nah, di sini ada R square COD-nya juga yaitu 0,96782. Nah, di sini kita dapatkan pula nilai XC dan W-nya. Untuk XC-nya itu 4,29758. Ini akan kita masukkan ke dalam Excel-nya ya. Dan untuk nilai W-nya itu untuk standar defisiasi kita akan dapatkan dengan cara W dibagi dengan 2. Jadi ini kita sama dengan nilai W dibagi dengan 2. Kemudian kita enter, dan ini merupakan nilai standar defisiasinya. Dan untuk rata-rata ukuran partikel, kita dapatkan dengan cara merata-ratakan rasio dari panjang dibagi lebar. Jadi kita sama dengan, kemudian kita average, dan kita masukkan data rasio ini. Kemudian kita tutup dan kita enter. Nah, ini merupakan rata-rata untuk setiap ukuran partikelnya. Selanjutnya, untuk polidiversitas kita bisa dapatkan dengan cara standar defisiasi dibagi dengan nilai XC. Nah, ini merupakan hasil dari analisis yang telah kita lakukan. Kita dapat mengetahui standar defisiasi, rata-rata ukuran partikelnya, dan polidiversitasnya. Nah, nilai standar defisiasi ini menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data dari nilai rata-rata. Jadi, semakin kecil nilai standar defisiasi, artinya data cenderung terdistribusi dekat dengan nilai rata-rata. Atau dengan kata lain, data konsisten dan tidak terlalu menyebar. Untuk nilai standar defisiasi yang telah kita dapatkan, 0,091455, merupakan nilai yang tergolong kecil, jadi bisa disimpulkan bahwa data tidak terlalu menyebar. Artinya, variabel-variabel dalam model SEM yang telah diukur sebelumnya itu relatif stabil atau konsisten antar partikelnya. Sedangkan untuk nilai polidiversitas menunjukkan tingkat keragaman atau penyebaran ukuran partikel.
di mana kalau nilai polidiversitasnya rendah, maka partikel seragam atau bisa disebut juga dengan monodisperse. Sedangkan kalau polidiversitasnya tinggi, maka partikel dapat dikatakan bervariasi atau disebut juga dengan polydisperse. Nah, untuk nilai polidiversitas yang telah kita dapatkan yaitu 0,021288 termasuk nilai polidiversitas yang rendah. Jadi partikel ini termasuk monodisperse, di mana ukuran partikel sangat seragam atau hampir tidak ada variasi. Begitulah cara menganalisis nilai distribusi partikel dari gambar SEM menggunakan aplikasi Imagy, Origin, dan Excel. Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.